Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Seorang warga desa Pulukan, Pekutatan Jembrana meninggal, diduga terjangkit virus rabies. Polisi tangkap pemilik sewa mobil di Badung menggunakan transaksi mata uang kripto yang masih dilarang oleh pemerintah. Permintaan layang-layang meningkat 3 kali lipat jelang libur kenaikan kelas, pengepul kebanjiran order, dan raih keuntungan yang besar. Libur kenaikan kelas membawa berkah bagi usaha pengepul layang-layang di Desa Sempidi, Kabupaten Badung. Para pedagang eceran menjelang libur panjang sekolah biasanya menambah stok pesanannya lebih banyak dibanding hari-hari biasa. Tahun ini peningkatan pesanan terjadi karena pandemi COVID-19 telah berlalu serta kondisi cuaca lebih bersahabat. Menurut seorang pengepul layang-layang, permintaan layang-layang kali ini meningkat 3 kali lipat dibanding dari tahun lalu. Penjualan mencapai 500 buah lebih per harinya. Layang-layang yang paling banyak dipesan yang seharga Rp20.000 hingga Rp30.000 satuan. Pengecer lebih banyak berburu layang-layang jenis tradisional bebean yang miripnya seperti ikan dan layang-layang berukuran kecil. Sangat banyak, nggak seimbang lah dengan pembuatannya gitu loh. Produksinya tidak seimbang karena ya orang-orang yang dulunya pernah buat layang untuk dijual sekarang udah mulai bekerja karena COVID-nya sudah reda, sudah mulai bekerja, jadi permintaan sekarang banyak, ya produsennya sekarang sedikit seperti itu. Lalu sekarang persiapan liburan murid mungkin lebih dari 500 per harinya. Per hari ya? Ya. Itu diminta dari para pengecer ya, pedagang pengecer ya? Ya, lebih dari 500. Kalau dibandingkan tahun lalu beli? Anggaplah 3 kali lipat, yang jauh lebih ramai yang sekarang. Sekarang ya? Ya, itu penyebabnya apa beli kira-kira beli? Bisa antusias ya mungkin karena PPKM udah selesai, banyak lomba-lomba mungkin. Dan angin juga bagus. Kalau tahun lalu kan di bulan Mei Juni itu masih hujan, sekarang anginnya sudah bagus. Mungkin itu diminta jenis layangan apa beli paling banyak ke pengecer beli? Tradisional bebean yang terbanyak, yang sekarang banyak juga cotek belolong itu yang banyak. Namun pengepul layang-layang sedikit menghadapi kendala dalam memenuhi permintaan pengecer. Sebab pasokan dari pelaku usaha menurun jumlahnya. Pembuat layang-layang sebagian besar mulai bekerja kembali ke sektor pariwisata yang sebelumnya sempat dirumahkan karena kondisi pandemi COVID-19. Bagi pengecer layang-layang, masa libur sekolah akhir Juni mendatang merupakan saatnya untuk menangguk cuan. Anak-anak akan banyak yang membeli layang-layang untuk mengisi waktu libur sekolah. COVID itu kami mulailah tidak begitu banyak penjualannya, tapi setelah COVID ini sudah pariwisata dibuka, akhirnya penjualan semakin meningkat. Rata-rata mungkin bisa 10-15 biji gitu. Per hari Pak? Per harinya. Per hari. Ini layangan jenis apa paling dicari Pak? Untuk anak-anak sih coklat kayak gini loh Pak. Oh ya. Ya, layang kecil-kecil gitu loh. Ya? Ya, untuk anak-anak. Ya. Itu harga berapaan biasanya Pak? Itu harganya kami jual Rp1.000 per biji. Rp1.000 per biji. Ya. Jadi sama talinya juga lagi 1.000 gitu. Rata-rata sampai 100 Pak? Oh, lebih. Bisa 300 Pak? Bisa 300, kalau habis lagi kesini lagi beli gitu. Sehari-hari Suwardike bisa menjual 10 hingga 15 layang-layang. Agar tidak kehabisan stok, ia biasa membeli 300 layang-layang sekali pesan dengan berbagai bentuk dan ukuran. Harapannya,
Pembuat layang-layang tetap produksi dalam jumlah yang banyak agar ia juga mendapat untung yang besar. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bali dikenal sebagai surga wisata. Keindahan alam yang tiada tara selalu memikat wisatawan datang ke Bali. Kuliner Bali yang khas juga selalu membuat wisatawan betah berlama-lama menghabiskan waktu di Bali. Tetapi jika waktunya wisatawan pulang, maka oleh-oleh menjadi yang paling dicari. Salah satu buah tangan yang sejak dulu dikenal sebagai oleh-oleh khas Bali adalah pai susu. Pai susu Bali diyakini merupakan perpaduan pai susu Hong Kong dan Portugis yang diadaptasi dari kue tart kecil yang sering dibuat di Inggris. Pai susu Bali menjadi salah satu kuliner peranakan di Indonesia karena cita rasanya yang mampu menyesuaikan dengan lidah dan selera masyarakat. Pelaku usaha pai susu juga makin menjamur karena permintaan yang terus tinggi. Salah satunya dilakukan pelaku usaha oleh-oleh pai susu di daerah Kute, Kabupaten Badung. Usaha pai susu ini berdiri sejak 5 tahun lalu. Awalnya produksinya hanya 200 box per hari. Kini mampu memproduksi 20.000 box per hari atau 800 pai susu per hari. Harga dibanderol mulai Rp25.000 per box jenis pai susu mini hingga Rp35.000 per box dengan isian 10 biji untuk pai susu ukuran besar. Pai susu ini terdiri dari 4 varian rasa, original, keju, coklat, dan rasa durian. Pengembangan varian rasa lainnya juga dilakukan seperti pai crispy, susu mini, dan pai ajik. Perbedaan pai susu ini disebut dari kualitas serta rasa ditawarkan dari produk lainnya. Penjualan dilakukan di outlet-outlet khusus tersebar di sekitar Kota Denpasar hingga ke daerah Kabupaten Badung. Jadi untuk pai susu sendiri ada 4 rasa dia di sini. Yang pertama original, kemudian yang kedua rasa keju, coklat, dan rasa durian. Nah, ada beberapa produk lain juga kayak banana crispy, pia aji juga ada, bakpia aji, berbagai macam rasa. Ya, kemudian pai susu mini juga ada, apalagi sekarang Aji sedang mengembangkan durian Aji, makanya kita akan membuat produk serba durian. Karena ciri khas dari Bali oleh-oleh itu adalah pai susu. Makanya kita kemarin di saat pandemi Aji mencoba, nah ternyata permintaan di outlet itu banyak. Itu kita kebetulan dari 2019 kemarin berawal dari 200 box per hari, sekarang menjadi 20.000 box per hari. Proses pembuatan pai susu dimulai dari pengadonan bahan pai susu. Selanjutnya ke tahap pencetakan menggunakan mesin cetak khusus. Salah satu proses penting dan yang sulit adalah pembuatan pinggiran pai susu. Butuh kesabaran dan kejelian agar teksturnya tidak berantakan. Tahapan selanjutnya adalah pengisian fla sesuai dengan rasa yang diinginkan. Lalu dilanjutkan dengan pengovenan. Selesai di oven, pai susu dibungkus untuk selanjutnya siap dipasarkan. Pembeli pun biasanya sudah mengantre untuk membeli. Ini juga keluarga yang di Makassar juga tahu kalau pai susu itu terkenal enak di Bali. Kalau memang di Bali ini punya ciri khas kayaknya, apalagi di tempat ini, memang kalau ke Bali, setiap ke Bali pasti ke sini. Industri oleh-oleh di Bali memang telah berkembang pesat. Seperti pai susu yang menjadi oleh-oleh khas dari Bali ini. Dalam 2 jam waktu produksinya, mampu menghasilkan 250 box pai susu. Sekali produksi mampu menghasilkan 19.000 box per hari atau 192.000 biji per hari, melibatkan 210 orang tenaga kerja. Peminat dari pai susu ini 90% didominasi wisatawan domestik, sisanya mancanegara.
Anagung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bali memiliki aneka kuliner khas yang menarik untuk dicoba. Salah satunya sate ayam bumbu kacang khas Bali. Kuliner ini antara lain bisa dijumpai di sebuah warung di Legian. Sate ini menggunakan bumbu kacang khas Bali sehingga mempunyai cita rasa berbeda. Bumbu sate terbuat dari jahe, kunyit, lengkuas, serai, gula merah, ketumbar, dan bumbu lainnya. Jadi sate ayam kita tuh pertama kita marinasi dia minimal 4 jam. Habis itu kita bakar, baru kita kasih bumbu kacang yang kita kombinasikan dengan bumbu Bali. Jadi rasanya akan sedikit berbeda dari bumbu-bumbu kacang lainnya. Umumnya bumbu kacang itu kan identik dengan sate Madura nih. Jadi karena kita di sini konsepnya Balinis, mau nggak mau kita putar otak dan kita buat ciri khasnya kita sendiri. Jadi kita buat sate ayam tetapi dengan taste bumbu kacang ada Balinisnya kan. Teksturnya lembut, terus untuk bumbunya emang terasa banget rempah-rempahnya, terasa juga bumbu Balinya, dan untuk sambelnya juga patut untuk dicoba. Dagingnya lembut banget, gampang dikunyah dan terasa banget lembut dan terasa bumbunya juga. Jadi bumbu Balinya benar-benar terasa juga. Terasa banget, rempah-rempah bumbu Bali terasa banget, bumbu gendapnya. Satu porsi sate dijual seharga Rp20.000. Setiap harinya, warung sate ini ramai dikunjungi pencinta kuliner yang ingin mencobanya. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.